Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam salam satu profesi. Ini adalah proses penjemuran kemarin saat kita melakukan penjemuran bawang merah untuk kita jadikan bibit lagi. Mungkin di antara kawan-kawan banyak yang gagal dalam melakukan proses pembuatan bibit bawang merah. Bagaimana sih Mas caranya agar kita bisa sukses dalam pembuatan bibit sendiri agar kita tidak ketergantungan dalam bibit budidaya bawang merah, karena faktor yang paling menentukan adalah bibit yang berkualitas dan bagaimana caranya. Dan perlu diingat lagi kawan-kawan petani bawang merah bahwa faktor yang akan memberikan kita keuntungan besar atau tidak besarnya selain harga tinggi yaitu adalah kita bisa membuat bibit bawang merah sendiri. Misalnya adalah saya sendiri. Pada waktu pertama kali saya melakukan budidaya bawang merah, saya ketergantungan bibit bawang merah. Namun seiring dengan belajar dan juga pengalaman, alhamdulillah kita bisa membuat bibit sendiri dan alhamdulillah sekarang saya memiliki stok bibit bawang merah yang barangkali kawan-kawan membutuhkannya. Dan ini adalah calon bibit bawang merah yang berkualitas tinggi atau istimewa. Karena apa? Karena dalam perawatannya saya tidak main-main, saya ekstra hati-hati dan ekstra sekali dalam perawatannya. Bisa dilihat kawan-kawan, untuk batangnya saja hampir sama dengan jari saya. Dan alhamdulillah daunnya saja tidak, hampir dikatakan tidak terkena serangan jamur. Jadi untuk umbinya sendiri bisa dikatakan untuk proses penyimpanan bisa padat dan bisa digunakan bibit lagi. Dan ini adalah pencabutan atau proses pemanenan pada umur 47 hari dan juga 48 hari. Alhamdulillah kenapa kita melakukan proses pemanenan sedini mungkin. Kita lihat terlebih dahulu bahwa tanaman kita benar-benar sehat atau tidak. Karena ini tanah umbinya sudah sangat besar sekali dan juga daunnya sudah agak mulai menguning, itu bertanda bahwa tanaman kita sudah mulai tua. Jadi saya umur pada 47 dan juga 48 hari agar pada saat proses penyimpanan nanti tanaman kita tidak busuk atau umbi kita tetap padat dan bisa digunakan lagi. Dan mungkin barangkali kawan-kawan juga pernah mengalami, Mas kemarin saya pernah Mas beli bibit bawang merah sekitar 2-3 kintal. Pada saat itu saya membeli pada umur setengah bulan atau 15 hari dan saya simpan kurang lebih 1,5 bulan, dan apa yang terjadi pada saat proses penanaman lagi banyak kawan-kawan yang mengeluh, Mas ini kok calon bibitnya banyak yang kempes, banyak yang busuk, itu bagaimana? Nah untuk itu saya ajari kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan petani bawang merah yang baru pemula maupun yang ingin membuat bibit sendiri. Simak terus video ini sampai selesai agar kawan-kawan tidak ketinggalan semua video-video terbaru dari kita. Dan saya minta maaf lagi bagi kawan-kawan yang belum terlayani dalam proses pembelian bibit karena saya sedang sibuk sekali. Karena ini saya sedang melayani kawan-kawan dalam proses pembelian bibit ini ke seluruh Indonesia. Jadi minta maaf sekali bagi kawan-kawan yang belum terlayani. Mungkin stok kita juga menipis. Dan barangkali kawan-kawan juga ingin membutuhkan atau ingin menanam bawang merah seperti saya ini, bisa membeli di saya. Ini adalah salah satu nomor WA saya, bisa dihubungi, kawan-kawan bisa melihatnya. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik terlebih tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan bagi kawan-kawan jika video ini dirasa bermanfaat silahkan share. Baiklah langsung saja kita mulai pembahasannya. Bahwa yang pertama kali yang harus kita perhatikan betul-betul untuk dalam proses pembuatan bibit bawang merah adalah kita harus membuat tanaman kita sesehat mungkin dan sesegar mungkin dan juga semaksimal mungkin seperti tanaman ini. Ini bisa dilihat kawan-kawan bahwa tanaman saya ini alhamdulillah sangat sehat dan juga bisa tumbuh maksimal. Umbinya saja hampir satu atau ukuran jempol, rata-rata 2 jempol jari dan 1 jempol kaki, rata-rata begitu. Dan ini termasuk atau tergolong dalam bibit super atau bibit besar. Banyak sekali kawan-kawan yang enggan menggunakan bibit besar. Karena apa? Karena untuk bibit besar sendiri tidak bisa muat banyak kalau dilihat. Misalnya saja
Untuk lahan 1 bau kita membutuhkan paling tidak 1,3 sampai dengan 1,5 kuintal untuk bibit yang seperti ini. Namun jika kita menggunakan bibit ukuran sedang kecil itu bisa 1 ton sudah cukup. Namun untuk ukuran bibit yang sebesar ini kawan-kawan membutuhkan kurang lebih adalah 1,3 sampai dengan 1,5 kuintal untuk lahan 1 baunya. Dan ini saya gunakan untuk tanam lagi, dan alhamdulillah bagi kawan-kawan yang ingin tahu kenapa sih jarang sekali kawan-kawan yang menggunakan bibit ini, karena selain membutuhkan bibit yang banyak sekali untuk satu lahan, bibit ini rata-rata jika kita menggunakan bibit yang besar ini, salah satu keunggulannya adalah yang pertama adalah bisa dipastikan bahwa bibit tersebut adalah bibit benar-benar sehat karena ukurannya sangat besar. Dan yang kedua, jika kita menggunakan bibit yang sebesar ini, bisa dipastikan bahwa pertumbuhan dan perawatannya nanti akan mudah. Karena apa? Karena bibit yang berukuran besar itu bisa dipastikan tidak terkena sakit. Jadi untuk pertumbuhannya nanti atau perawatannya nanti kita akan dimudahkan. Itu adalah keunggulan dari umbi atau bibit bawang merah berukuran besar. Dan keistimewaannya lagi adalah jika kita menggunakan umbi yang besar seperti ini, nanti insya Allah bisa dikatakan umbinya nanti juga bisa dapat tumbuh maksimal atau sebesar itu juga. Dan rata-rata kalau saya menggunakan benih ini kira-kira 1 kuintal, rata-rata saya dapat 1 ton setelah kita melakukan proses pemotongan. Namun jika kita gunakan sebagai bibit lagi, karena jika kita gunakan bibit kita butuh proses penyortiran dan juga proses pengeringan, maka kita bisa dapat kurang lebih 7 sampai dengan 8 kuintal untuk bibit 1 kuintal saja. Jika hasilnya bisa makan juga bisa. Dan kawan-kawan bisa melihat tadi itu adalah proses perawatan bawang merah yang ada di lahan, dan sekarang memasuki proses pengeringan, dan setelah itu kita melakukan proses pengikatan untuk kita gantung sebagai bibit. Dan seperti inilah penampakannya. Alhamdulillah, memang untuk benih yang besar bisa dikatakan pertumbuhannya juga besar, dan dalam proses pengikatan ini kawan-kawan bisa melihat umbinya juga besar-besar. Dan kita akan gunakan semuanya ini untuk proses tanam serentak yaitu bulan 5. Dan kita akan tanam kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 ton. Semoga saja hasilnya maksimal, amin. Dan bagi kawan-kawan yang ingin ikut tanam serentak silakan, karena kita juga akan membagikan pengalaman baik itu perawatannya, yaitu tips dan triksnya, dan juga penggunaan pestisidanya. Dan kalau saya sendiri, kalau saya bisa memilih, saya akan menggunakan bibit besar untuk setiap kali penanaman bawang merah, karena selain perawatannya mudah dan juga hasilnya bisa maksimal. Itu adalah keunggulan dari bibit yang berukuran besar. Dan saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan, sebelum kawan-kawan melakukan penanaman bawang merah, sebaiknya kita harus mengoptimalkan terlebih dahulu olah lahan, dan bagaimana caranya kita akan membuatkan video khusus untuk kawan-kawan.